Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya, saya bersyukur kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kembali kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan ya. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti buat kita semua. Amin. Ya, kita ada, kita kuat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya akan percaya seperti firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Berapa banyak yang yakin Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, untuk berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, pertolongan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua sampai detik ini. Dan anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Semua karena Engkau. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan izinkan kami mempersembahkan puji dan sembah yang berkenan bagi-Mu yang dari hati kami, dengan segenap jiwa dan akal budi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami hadir, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhanku, kekuatanku, semua hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesusku, Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas menjamah setiap kami, mengalir dalam diri kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan Yesus, ku menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku. Oh Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
dan segenap keyakinan kita. Percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita semua. Ku yakin, oh Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin padamu Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita surga terjadi di tempat ini. Amin. Yang mau dipenuhi sukacita surga boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Siap terima sukacita surga ya. Amin. Katakan dengan kanan kiri depan belakangnya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacitanya. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, yes, memenuhiku. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara semua. Terima sukacitanya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacitanya. Ku dapat saksikan taklukkan badai yang bergelora. Puji Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah
saudara kekuatan bagi jiwa kita semua. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami haus padamu. Dan kami mau mengalami Engkau di dalam hidup kami, di dalam jiwa kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami sungguh rindu padamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus padamu Tuhan. Jiwaku haus padamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ini kerinduan hati kami Tuhan padamu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari dengan segenap hati ku bersyukur kepada. Ini syukur kami Tuhan, oleh karena Engkaulah pengharapan kami, penolongku dan Allah kami. Tiada yang. Mari taruh tangan kanan kita di dada, kita nyatakan ku bersyukur, bersyukur buat hari-hari yang Kau beri Tuhan. Bersyukur buat pertolongan demi pertolongan yang tidak pernah terlambat. Bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau Allah kami dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri kita nyatakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sumber pengharapanku,
Hanya Kaulah tempat kami berharap. Ketika segala sesuatu menjadi tak baik, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sauh kami Tuhan, Kaulah jangkar kehidupan kami. Tempat kami berhenti adalah bersama denganmu Tuhan, mengalami Engkau Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami, Kau yang tak pernah terlambat sekalipun menolong kami. Semua tepat waktunya Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap jiwa. Perbarui pikiran kami Tuhan, perbarui kami dengan kebenaran-Mu, dengan pertolongan-Mu Roh Kudus Tuhanku. Karena Kaulah segalanya, biarlah Kaulah tetap menjadi segalanya dalam hidup kami. Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Yesus, Kau selamanya, sampai akhir nafasku. Oh Tuhan, Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, hati kami mengucap syukur buat pagi hari ini boleh ada. Semua adalah karena anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berada di rumah-Mu untuk beribadah dan juga merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan berkati kami juga dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan seturut dengan sejalan Tuhan. Urapi dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba menjadi kata-kata yang memberkati, menguatkan setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mendedikasikan pikiran, hati dan jiwa kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan untuk menerima isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebelum duduk, salami kanan kiri kalau ada yang belum kenal. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, belum semua ya. Shalom, apa kabar? Saya percaya semua kemarin liburan panjang, ada yang pergi berlibur, ada yang masih belum pulang dari berlibur. Tapi saya percaya semua saudara di sini semuanya bersukacita. Amin. Mungkin ada dari sini yang saat ini yang dari luar kota atau dari luar kota yang sedang berlibur di Solo. Ada yang hari ini hadir? Oh, enggak ada ya. Oh, ada ya. Baru main ke Solo, baru kulineran. Oh, ada beberapa saudara, ada di kanan, di kiri. Ya, tepuk tangan. Saya mengucapkan welcome, selamat datang di gereja kita GBI Emunah Solo Baru. Saya berdoa bahwa saudara semua sekalian yang hari ini datang berkunjung di gereja kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya merasakan hadirat Tuhan dan dikenyangkan oleh kasih Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari saya ajak saudara yang membawa buku catatan dapat mengeluarkan buku catatannya, dan juga yang mau mencatat di handphone juga dapat mempersiapkan dan mencatat di handphone, tetapi pastikan jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Amin saudara. Ya, mari kita persiapkan. Kita akan mulai dengan membaca satu bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Saya percaya sudah ada di belakang kita. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita pejamkan mata sejenak. Bapa di surga, barusan kami membaca satu ayat dari Alkitab yang kami baca. Kami percaya bahwa Tuhan rindu untuk berbicara kepada kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami terima untuk memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tundukkan, kami mau taklukkan diri kami kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap dari kita punya yang namanya jiwa. Namun pertanyaannya, sadarkah kita betapa pentingnya jiwa di dalam hidup ini? Dan apakah kita sudah menjaga jiwa kita dengan sungguh-sungguh? Banyak orang mudah untuk menjaga tubuh. Mereka berolahraga sedemikian, melatih otot mereka sedemikian rupa supaya tubuhnya sehat. Mereka juga menjaga kebersihan tubuh dengan mandi, dengan sikat gigi supaya tubuhnya terus tetap sehat. Pertanyaannya, bagaimana dengan jiwa? Hari ini masihkah kita memperhatikan jiwa kita? Apakah kita masih menjaga jiwa kita untuk tetap sehat? Padahal jiwa adalah salah satu yang penting di dalam hidup kita. Saudara, seperti yang kita pelajari di bulan lalu, yang melalui suatu firman Kristus yang kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Firman Kristus mengatakan, jawab Yesus kepadanya, 1, 2, 3 baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kita kemarin belajar tentang yang namanya hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, di dalam hidup ini banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita dipengaruhi oleh yang namanya hati dan pikiran. Melalui hati kita menggunakan yang namanya perasaan, katakan perasaan. Melalui akal budi kita menggunakan yang namanya pikiran. Saudara, banyak orang menilai atau mengambil keputusan di dalam hidupnya dengan menggunakan dua hal ini. Orang yang menggunakan perasaan, menggunakan hati, ketika ditanya sesuatu, bagaimana misalnya ibadah pada hari ini. Bagaimana ibadah pada hari ini menurut Anda?
orang yang menggunakan perasaan, mereka akan merasakan gini. Mereka akan mengatakan gini, oh saya merasakan ibadahnya tuh enak loh. Saya merasakan senang, saya merasakan begitu sukacita. Dia menggunakan kata menilai suatu hal dengan menggunakan perasaan. Wah rasanya begini. Biasanya orang yang menggunakan perasaan ketika misalnya ditanya, menurut kamu si A bagaimana? Oh menurut saya rasanya orangnya baik loh. Saya merasakan dia kayaknya bukan orang yang jahat. Ini orang yang menggunakan perasaan untuk menilai sesuatu di dalam hidupnya. Nah, orang yang menggunakan pikiran, dia cara menilai berbeda, saudara. Dia akan menggunakan suatu parameter, suatu ukuran, suatu fakta dengan pikiran dia. Jadi kalau ditanya bagaimana ibadah hari ini, wah ibadah hari ini menurut saya cukup tertib karena tadi mulai tepat jam 10.00 lagu sudah mulai dan musiknya bagus, tadi beatnya oke, beatnya sangat tepat, 90 rata dari awal sampai akhir. Nah mereka akan menggunakan yang namanya angka-angka atau fakta atau parameter ketika menggunakan yang namanya pikiran, saudara. Nah orang yang seperti ini misal ditanyai tentang bagaimana menurutmu orang itu misalnya, dia akan menjawab, oh orang ini baik. Kenapa? Dari 3 tugas yang dia berikan, 3 tugas dia selesaikan dengan baik. Dia selesaikan dalam waktu yang tepat. Diberi waktu 2 minggu, 2 minggu kurang 10 hari sudah selesai. Nah orang yang menggunakan pikiran, dia menggunakan suatu angka, suatu fakta, suatu parameter yang jelas. Nah dari sini penilaian ini, saudara, dari penilaian yang dari hati dan juga dari akal budi, inilah yang akan diproses dengan yang namanya jiwa. Jiwa ini yang akan memproses sehingga menjadi suatu yang namanya keputusan dan tindakan. Jadi jiwa ini yang mempengaruhi keputusan dan tindakan. Dari apa yang dirasakan, dari apa yang dipikirkan akan menjadi suatu tindakan melalui jiwa. Oleh karena itu jiwa itu sangat penting, saudara. Orang yang jiwanya baik, dia akan mengambil keputusan yang baik. Tetapi orang yang jiwanya enggak baik, dia pasti akan mengambil keputusan yang salah di dalam hidupnya. Oleh karena itu jiwa itu sangat penting. Nah, di dalam kekristenan, ketika kita tadi membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, di mana di situ dituliskan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Banyak orang berpikir, oh Kristen itu jiwa kita diselamatkan. Yang penting di dalam ikut Tuhan, ketika kita mati nanti kita masuk surga. Banyak orang berpikir seperti itu. Bahkan tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk membuat kita selamat dan masuk surga. Betul. Hanya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang dapat memberikan kita keselamatan jiwa yang sesungguhnya, saudara. Tetapi perhatikan, saudara, apakah hidup dalam Kristen itu cuman yang dipentingkan adalah nanti sesudah kita mati. Nanti kalau semuanya sudah berakhir, bagaimana dengan selama kita hidup di dunia ini? Apakah Tuhan Yesus menyelamatkan hanya ketika jiwa kita nanti sudah kembali ke rumah Bapa, ataukah saat ini? Nah ini yang menjadi pertanyaan yang penting bagi orang percaya. Saudara, saya percaya kalau hari ini setiap orang ditanya, kamu nanti mati mau masuk mana? Jawabannya pasti pengen masuk surga, betul? Kalau ada pilihan masuk neraka atau surga, mesti pilihannya adalah masuk surga, betul? Saya nggak perlu tanya siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan, pasti semua pengen masuk surga. Pertanyaannya, jiwa kita siap enggak untuk masuk ke surga? Karena di surga, saudara, tidak ada yang namanya rokok. Orang yang jiwanya masih suka merokok, masih suka minum rokok, di surga nggak ada Alfamart yang jual rokok, saudara. Yang suka mabuk-mabukan, di surga nggak ada yang jual minuman keras. Dan di surga yang masih suka yang namanya pornografi dan lain sebagainya, sorry, di sana nggak ada internet, saudara. Atau nggak ada apa ya untuk memuaskan mata pornografinya. Nah saya tanya, kalau hari ini kita ditanya, kita kalau mati pengen masuk surga, saudara kerasan enggak nanti di surga?
Pertanyaannya begitu. Orang yang menerima keselamatan jiwa dari Tuhan Yesus Kristus, mereka menerima mulai dari sekarang untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal. Hari ini sudah dipersiapkan. Jiwanya selama hidup di dunia diubahkan, mengalami transformasi, sehingga ketika kekekalan itu datang, jiwanya siap masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Itu kekristenan. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia bagi saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Tetapi dia juga datang sebagai manusia menyampaikan firman Allah secara langsung, bukan untuk kepada bangsa Israel, tetapi bagi saudara dan saya, supaya jiwanya diubahkan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita mengikut Tuhan Yesus dan jiwa kita enggak berubah, itu sama aja kita itu menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja, jiwanya enggak berubah. Dulu sebelum menjadi orang Kristen, dia adalah orang yang selalu pengen jadi orang kaya. Pokoknya dia cari caranya punya uang banyak. Pokoknya cari bagaimana supaya dapat cuan banyak. Dulu sebelum kenal Tuhan, mungkin dia rajin datang ke suatu tempat pesugihan, suatu tempat mungkin yang dimana dia bisa mendapatkan kekayaan, seperti misalnya Gunung Kawi. Tetapi setelah datang ke gereja, ternyata yang dipikirkan masih tetap uang, masih tetap kaya, cari bagaimana ikut Tuhan supaya jadi kaya, supaya dapat banyak berkat. Jadi jiwanya enggak berubah, masih mata duitan, masih damlui, masih serakah, cuman tempatnya aja yang berbeda. Nah, seperti ini bisa enggak kita bilang orang ini telah selamat? Kan belum. Tidak terjadi transformasi jiwa. Orang yang dulunya malas sebelum kenal Tuhan, wah dia kerja apa aja gagal. Setelah kenal Tuhan, dia mengenal Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa membantu. Ketika disuruh kerja keras, enggak apa-apa, Tuhan yang bekerja untuk saya, Tuhan yang membela, Tuhan yang akan memelihara. Kan katanya burung di udara enggak perlu khawatir dengan apa yang dimakan, dan bunga di padang tidak perlu apa yang dipakai. Saya enggak perlu mikir. Loh saudara, ini konslet saudara. Sebelum kenal Tuhan, sebelum masuk gereja, jiwanya sakit, malas. Setelah ketemu masuk gereja, tambah malas. Lah apakah Tuhan kita seperti ini? Saya berdoa bahwa saudara tahu bahwa ketika dikatakan ikut Tuhan menerima keselamatan jiwa oleh karena iman, bukan hanya di garis akhir, tetapi mulai hari ini di dalam kehidupan saudara. Bahkan di dalam 1 Petrus yang tadi kita baca saudara, 1 Petrus 1, kita baca ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Petrus menuliskan apa saudara? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa saudara? 1, 2, 3, dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia. Orang yang menerima keselamatan Tuhan dapat dilihat transformasi cara hidupnya berbeda. Itu tanda-tanda orang yang telah diselamatkan. Kalau dahulu pemarah, tiba-tiba jadi sabar, itu tanda-tanda keselamatan. Kalau dahulu tidak punya kasih, tidak bisa mengasihi orang lain, bahkan pelit, tidak bisa membantu orang lain, tiba-tiba hidupnya berubah menjadi orang yang murah hati, orang yang bisa mengasihi anak-anaknya dan pasangan hidup. Itulah tanda-tanda engkau menerima keselamatan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu mari kita lihat hari ini saudara, sudahkah jiwa kita selamat? Sudahkah jiwa kita sehat? Ini sangat penting. Mari kita pelajari apakah itu jiwa. Apa itu ya jiwa? Banyak orang bingung, jiwa sama hati itu sama enggak ya Pak ya? Jiwa sama roh itu sama enggak ya? Mari kita lihat secara ilmiah. Jiwa itu diatur di dalam undang-undang saudara. Di dalam undang-undang Indonesia, undang-undang nomor
tahun 2014 pemerintah Indonesia memberikan definisi tentang jiwa. Mengapa? Karena penting sekali dalam menentukan orang ini bersalah atau tidak, orang ini bertanggung jawab atau tidak atas perbuatannya, karena jiwa sangat melekat dengan yang namanya perbuatan. Jadi kalau saudara mau tahu jiwa saudara hari ini seperti apa, lihat aja apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara. Apa yang kita lakukan sehari-hari menunjukkan jiwa kita. Bagaimana caranya kita ngomong itu menunjukkan jiwa kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalani hidup, itu menunjukkan kualitas jiwa kita. Nah, jiwa itu apa? Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2014 didefinisikan kesehatan jiwa itu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, secara mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan stres sehingga dapat bekerja secara produktif maupun memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Undang-undang menetapkan jiwa adalah seperti ini. Jiwa mempengaruhi yang namanya perbuatan. Maka saudara, banyak sekali hari-hari ini orang yang masuk ke dalam kriminal-kriminal yang masuk ke dalam pengadilan, mereka caranya untuk menghindari hukuman ngomongnya apa, saudara? Mengaku dirinya sakit jiwa, mengaku bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Makanya pemerintah bikin undang-undang ini, dites benar nggak ini jiwanya sakit, benar nggak ini yang sakit jiwanya yang menyebabkan dia melakukan ini, atau dia mengalami gangguan jiwa sehingga dia tidak sadar melakukan ini. Nah, jadi dari sini saudara, pemerintah aja melihat jiwa itu penting. Nah, bagaimana dengan kita? Jiwa dikatakan adalah sebuah karakter. Jiwa itu sebuah karakter, saudara. Di mana di dalam karakter itu ada apa? Hati nurani, ada pilihan, ada suatu yang namanya keputusan dan tindakan. Itu jiwa, saudara. Maka jiwa menentukan yang namanya perbuatan dan juga realita kehidupan. Itulah jiwa. Saudara, mengapa jiwa penting? Karena seringkali walaupun perasaan kita mengatakan sesuatu, walaupun pikiran kita menilai sesuatu, seringkali yang dilakukan beda. Contoh, kita tahu rokok nggak baik. Saya yakin semua pasti tahu rokok nggak baik. Kenapa? Karena kita tahu orang yang merokok kan mengganggu orang lain. Perasaannya nggak enak kalau merokok. Kalau merokok tuh rasanya nggak pantas. Secara perasaan kita tahu loh. Benar nggak, saudara? Saya pernah suatu hari ketemu dengan seorang ayah yang tidak bisa berhenti merokok. Saya ketemu sama dia, Pak, berhenti ngerokok. Dia bilang apa, saudara? Loh Pak, Alkitab tuh mana ngomong rokok itu tidak boleh. Kenapa kok Bapak kok suruh saya ngerokok? Loh, Alkitab mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, jangan engkau merusak. Loh, bagaimana rokok itu bisa merusak? Oke, yang kedua kita mengatakan kalau engkau tahu yang baik dan engkau tidak melakukan, engkau berdosa. Loh, rokok memang gak baik Pak. Rokok kan baik. Oh gitu ya Pak, gak apa-apa. Saya bilang sama bapak itu, Pak, saya akan berikan 2 bungkus rokok kepada bapak. Bapak mau enggak? Oh mau dong Pak, siapa yang gak mau dibelikan rokok? Tapi tolong bapak ngerokok di depan anak bayimu yang sekarang barusan lahir. Loh ya gak bisa toh Pak. Ya jangan loh. Loh kok jangan, katanya baik. Ngerokok udah depan anakmu. Loh jangan loh Pak. Ya udah, ngerokok di depan anakmu yang sekarang masih umur 8 tahun. Ajak dia ngerokok bareng sama bapak. Tak belikan rokok, tapi ngerokok sama dia. Loh jangan Pak. Loh kenapa? Dia kan masih anak-anak. Loh kenapa kalau anak-anak? Ya jangan, kalau anak-anak enggak boleh. Loh kenapa? Sampai sini sudah nangkep. Kadang orang tuh tahu loh di dalam hatinya ngerokok enggak baik, tetapi dia sulit untuk meninggalkan. Kadang orang tuh tahu di dalam rokok itu mengandung zat-zat yang enggak baik, zat ini menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok orang itu enggak bisa meninggalkan? Karena jiwanya yang menentukan perbuatan. Jiwanya masih tidak sehat, saudara. Makanya tubuh dia enggak sehat. Jiwa itu seperti itu.
Oleh karena itu saudara, jiwa ini penting. Kalau saudara pengen untuk punya kehidupan yang baik, jiwa menentukan saudara. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-19, Rasul Paulus pun pernah menggambarkan tentang hal ini. Di dalam Rasul Paulus pun di dalam Roma 7 ayat yang ke-19, dia pernah berkata demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Ayo bantu saya saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, dari sini Rasul Paulus pun juga kadang-kadang merasakan begitu. Lanjut ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa saudara? Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa merusak jiwa. Dosa itu merusak jiwa sehingga merusak kehidupan kita. Banyak orang gini, Pak, orang tuh kalau jiwanya baik, gak usah datang gereja, gak usah punya agama. Orang jiwanya baik mesti orangnya baik. Orang tuh kalau jiwanya baik mesti yang dilakukan baik. Buat apa datang ke gereja? Ya. Oke, kalau Anda jiwanya baik, punya kehidupan yang baik, pasti. Tetapi sadar gak bahwa ada satu yang perlu kita lakukan supaya kita memastikan jiwa kita untuk tetap baik. Kita harus sadar ternyata jiwa baik menjadi tidak baik oleh karena dosa. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya, jiwanya ketika terikat dalam dosa? Dengan apakah dia membebaskan? Tolong ditutup ya, silau. Kasihan jemaat itu silau nanti. Nah, dengan apakah kita dapat menyelamatkan jiwa kita kalau kita tidak punya kebenaran, tidak punya firman Kristus yang menjadi kekuatan Allah di dalam hidup kita? Sampai sini saudara mengerti? Jadi benar gak kata orang, kalau memang orang itu jiwanya baik, tidak usah jadi orang Kristen pun juga akan baik. Ingat, Rasul Paulus mengatakan, jiwa kita ketika kita ada dikuasai oleh dosa, maka jiwa kita tidak sehat. Ayat yang ke-21 dikatakan demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ayat yang ke-24, 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Saudara, orang yang jiwanya enggak sehat, hidupnya celaka. Oleh karena itu kita hari ini harus mengambil keputusan, harus punya jiwa yang sehat. Ayat yang ke-25, syukurlah kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin saudara. Oleh karena itu mari perhatikan saudara. Tuhan Yesus Kristus berkehendak jiwa saudara mengalami transformasi keselamatan. Mulai saat ini saja. Mulai saat ini juga. Tidak nunggu nanti kalau saudara mati masuk surga. Saudara, mengapa ini sangat penting? Saudara, jiwa itu mempengaruhi yang namanya perilaku dan realita kehidupan. Hal ini dipelajari oleh salah satu psikologis yang paling terkenal. Mungkin saudara pernah dengar namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini meneliti saudara, di dalam manusia ada yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Dalam manusia itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Nah,
alam sadar manusia ini memang manusia bisa mempersiapkan. Mereka belajar, mereka bisa memperlengkapi dengan pengetahuan, mereka bisa ikut training dan lain sebagainya. Tetapi banyak dari mereka hidupnya enggak berubah. Karena apa? Alam bawah sadarnya enggak berubah. Makanya banyak orang datang ke gereja, enggak semuanya hidupnya berubah. Karena mereka datang menggunakan alam sadar, tidak menggunakan alam bawah sadar. Makanya saya ajak saudara, untuk ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita bawa bukan hanya tubuh, tapi bawa roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Saya tuh suka saudara duduk di belakang, melihat jemaat yang ada ketika memuji Tuhan, ketika meninggikan nama Tuhan. Kelihatan orang yang meninggikan Tuhan, memuji Tuhan dengan seluruh roh dan jiwanya. Kelihatan saudara, mereka bisa bersorak-sorak. Mereka bisa rasanya tuh cuma merasakan kebaikan Tuhan. Mereka bisa menangis, mereka bisa bersujud. Saya percaya orang yang seperti ini pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi ada yang datang lihat gini, bahkan datang mendengarkan khotbah, tidak mendengarkan khotbah, tapi jiwanya tuh tidak bersih saudara. Dia mikiri, ini salah ini, ini tidak benar ini tidak sesuai. Orang yang jiwanya seperti ini pulang nggak bisa membawa berkat apa-apa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa itu selain mempengaruhi perilaku, dia juga mempengaruhi realita kehidupan. Mempengaruhi apa saudara? Realita kehidupan. Orang yang jiwanya sehat, realitanya sehat. Bayangkan saudara, banyak sekali orang yang pada waktu berlibur, mereka berlibur ke tempat yang enak, ke tempat yang menarik, ke tempat yang keren. Tapi ada orang tuh gini, halah podo wae, nang didi podo wae, malah nang kene ra enak, ngene. Orang yang jiwanya enggak sehat saudara, realita hidupnya enggak bakal bagus. Tetapi orang yang jiwanya sehat, dia mau dimanapun saja, di tempat yang mungkin di mata orang paling hina, paling terbelakang, paling menderita, paling tidak baik, tetapi dia masih bisa bersyukur. Dia masih bisa memuji dan meninggikan Tuhan. Hatinya masih dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Siapa yang pengen seperti itu? Kalau pengen seperti itu enak ya, tidak usah dolan jauh-jauh, kemanapun juga hati senang. Amin saudara. Apapun yang dilakukan, gak perlu harus melakukan yang melakukan apa juga hati senang. Oleh karena itu saudara, jiwa itu sangat mempengaruhi realita hidup. Suatu hari orang bilang, kalau saudara mau cari pelukis yang luar biasa, carilah pelukis yang mempunyai gangguan jiwa saudara. Katanya, kenapa? Karena pelukis-pelukis yang punya gangguan jiwa, dia sanggup melukis dengan gambaran yang sangat unik saudara. Gangguan jiwa loh ya, bukan sakit jiwa saudara ya. Suatu hari saya tuh suka lukisan juga saudara. Saya suatu hari melihat lukisannya Bapak Basuki Abdullah. Saudara, dia adalah maestro dalam melukis abstrak. Dia melukis dengan menggunakan jempolnya. Dia melukis dengan pilihan warna yang unik, dengan tekstur kontur yang unik saudara. Saya ketika melihat dengan mata, dengan hati dan pikiran ya saya melihat apa ini ya, coret-coretan. Tetapi ketika mulai dengan jiwa saudara, saya bisa merasakan loh, wah lukisan ini digambar seperti ini, dengan warna seperti ini, dengan kontur seperti ini. Ini Pak Basuki Abdullah sedang sedih ketika melukis ini. Ini pasti sedang dalam kemelut. Ini pasti lukisan ini menggambarkan ketika pada waktu itu dia berjuang dalam hidupnya. Nah saudara, pelukis-pelukis itu yang seperti ini, yang sangat connected dengan jiwanya dia sendiri, alamnya sendiri, realitanya sendiri saudara. Dia itu bisa membuat suatu lukisan yang sangat unik. Begitu hebatnya jiwa menciptakan realita dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu hari ini saudara, semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kehidupan yang sama. Setiap dari manusia sehari punya 24 jam, betul?
Ada yang punya kurang dari 24 jam atau lebih, semuanya sama, betul. Setiap jam ada 60 menit, semuanya nerima sama. Buat saudara yang saat ini duduk di tempat ini, di waktu yang sama, di gereja yang sama, di kota yang sama. Tetapi kenapa? Ada yang pulang diberkati, ada yang pulang yang tidak diberkati, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Semua kuncinya adalah dari jiwa. Yang mengerti katakan amin. Kalau jiwa kita sehat, kita dapat bersyukur, kita dapat menikmati hidup ini. Saudara, hari ini kalau ada dari saudara yang merasakan hidupmu berat, hari ini mungkin ada saudara yang merasakan hidupmu gak fair, hari ini ada saudara yang mungkin marah sama Tuhan. Mungkin jangan marah dulu, jangan sedih dulu. Jangan-jangan jiwa kita kurang sehat sehingga kita tidak dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu mari perhatikan saudara, di dalam hidup ini orang yang jiwanya baik, di dalam keadaan tidak baik, dia hidupnya tetap jadi berkat dan diberkati. Orang yang jiwanya tidak baik, dalam keadaan baik seperti apapun dia tidak bisa terima berkat. Satu contoh, Alkitab ada satu tokoh yang namanya Yusuf. Saudara, Yusuf ini kalau kita baca, secara psikologis saya yakin kalau ada orang seperti Yusuf, pasti orang ini kalau tidak sudah gila karena stres, orang ini tidak mungkin bisa punya kehidupan yang berbahagia. Bayangkan dari kecil, dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Bahkan suatu hari dia dibuang di sumur sama kakaknya saudara. Bayangkan dendamnya anak ini kepada keluarganya itu seperti apa. Benar gak saudara? Dan setelah dibuang, dia ambil orang jadi budak. Setelah jadi budak, dia jadi budak yang jujur, dia jadi budak yang bekerja keras, difitnah sama majikannya, Tante Potifar. Bayangkan trust issue pasti sangat besar di sini saudara. Setelah itu dia dipenjara. Dipenjara sebagai orang yang bukan bersalah loh saudara. Bayangkan orang yang seperti ini dalam keadaan seperti ini hidupnya seperti apa. Tetapi Yusuf jiwanya sehat di dalam Tuhan. Saudara, Yusuf jiwanya sehat luar biasa. Oleh karena itu dalam keadaan apapun, dimanapun Yusuf ada, dia tetap menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam rumah Potifar sebagai budak, dia pun menjadi berkat. Alkitab menuliskan bahwa seisi rumah Potifar diberkati oleh Tuhan oleh karena Yusuf. Saudara, bahkan ketika dia di dalam penjara, dia pun juga menjadi berkat. Kepala penjara diberkati luar biasa dengan adanya Yusuf. Orang yang jiwanya sehat. Apapun keadaannya, dia tetap menerima berkat dan menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu hari ini saya dorong saudara, kalau doa sama Tuhan, bukan minta keadaan yang baik, tetapi mintalah jiwamu sehat untuk menghadapi keadaanmu saat ini. Yang mengerti katakan amin. Karena apapun keadaanmu, Tuhan sanggup membuat kebaikan, sanggup memberi berkat kepada saudara. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu sejak awal dosa merusak Adam dan Hawa sehingga jiwanya rusak, kita perlu diselamatkan untuk kita mempunyai kehidupan yang baik. Siapa di sini yang rindu untuk punya kehidupan yang baik, angkat tangan. Siapa yang rindu untuk mengerti bagaimana caranya jiwa kita bisa jadi sehat, angkat tangan. Saya akan bagikan secara cepat saudara, ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami jiwa menjadi sehat. Yang pertama adalah kita harus membaca dan meresponi firman Kristus. Kita harus apa saudara? Membaca dan meresponi firman Kristus. Saudara, jiwa itu sangat ditentukan dengan apa yang kita katakan kepada jiwa kita. Jiwa itu ditentukan dengan apa yang kita katakan kepada jiwa kita. Saya mau tanya sama saudara, hari-hari ini,
Apa yang kita katakan kepada jiwa kita? Ketika saudara melihat diri saudara di muka cermin, apa yang saudara katakan? Itulah makanan bagi jiwa saudara. Ada orang ketika melihat cermin, halah ketemu kowe meneh. Wong opo to kowe iki sampah, gagal. Dia mengatakan jiwanya seperti itu, saudara. Pantesan jiwanya enggak sehat. Tetapi hari-hari ini sudahkah kita memberikan perkataan yang baik, perkataan yang memberkati dan membuat jiwa kita sehat? Itu pertanyaannya. Dan perkataan apa yang harus kita katakan? Tidak lain adalah perkataan Kristus, kekuatan Allah sendiri yang sanggup untuk menyelamatkan jiwa. Kenapa perkataan Kristus? Mari kita lihat di dalam Roma 1, saudara. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, Rasul Paulus menangkap akan kebenaran akan hal ini. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah firman Kristus. Injil adalah firman Kristus, saudara. Karena Injil adalah, baca 1, 2, 3, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, maka kalau saudara mau minta, Tuhan tolong aku berikan kekuatan daripadamu. Kekuatan Allah itu, saudara, Alkitab menuliskan ada dua. Yang pertama adalah firman Kristus. Jadi saudara kalau hari ini mau selamat, mau mempunyai kekuatan di dalam hidupmu, tidak ada yang lain selain membaca yang namanya firman Kristus. Yang kedua, firman kekuatan Allah adalah salib Kristus itu sendiri. Salib Kristus adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya, kebodohan bagi orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, yang pertama kalau jiwa kita mau sehat, kita harus membaca dan memperkatakan firman Kristus. Saudara, dikatakan di sini di bawahnya adalah kenapa? Karena firman Kristus pertama-tama adalah untuk orang Yahudi. Tetapi juga sekarang menjadi orang Yunani. Artinya apa? Orang di luar orang Yahudi, orang Israel. Oleh karena Yesus datang, Dia memberikan firman-Nya untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau dulu dalam perjanjian lama, banyak sekali Allah berfirman kepada tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi mereka dan mereka berhasil. Tetapi tentunya kan gak fair, saudara. Firman yang untuk orang tertentu kita klaim di dalam hidup kita, betul? Tidak fair dong. Kita masa bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku kekayaan yang ada kepada Salomo hari ini. Aku percaya aku juga anakmu Tuhan. Salomo juga anakmu Tuhan. Apabila Salomo bisa punya harta yang begitu melimpah, aku pasti juga berhak atas harta yang melimpah. Aku lakukan semua firman-Mu yang Kau berikan pada Salomo. Ya tidak berlaku, saudara. Seperti misalnya kayak kita ini sekarang punya kerjaan. Misalnya saya kerja di Jakarta, kota besar, sebagai manajer satu bank. Oke, manajer satu bank. Gaji saya sudah 100 juta misalnya. Lah, bagaimana dengan karyawan bank yang ada di Solo yang mungkin belum manajer? Saudara mana bisa ngomong datang sama bos saudara, bos, saya punya satu teman loh namanya Pak Hendra, dia kerja di Jakarta gajinya 100 juta. Saya kok di sini kok kerja di bank yang sama, gaji saya enggak 100 juta. Kan enggak bisa, saudara. Sampai sini saudara nangkep. Oleh karena itu firman Kristus adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudara? Firman Kristus yang membuat firman Allah itu menjadi firman yang khusus buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu kalau kita baca dan perkatakan firman Kristus, jiwa kita pasti berubah menjadi sehat. Saya kasih contoh, saudara. Kalau kita pelajari firman Kristus itu mengubah yang namanya alam bawah sadar. Kalau kita membaca firman Kristus itu firman Kristus itu mengubah yang namanya jiwa yang paling dalam di dalam diri kita, saudara. Di dalam Matius 5, mari kita lihat ya saudara, Matius 5, saya percaya saudara banyak sekali membaca Matius 5 akhir-akhir ini. Perhatikan Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga, firman Kristus berkata apa? Seperti biasa firman Kristus harus kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang kelima,
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara perhatikan. Kalau firman Kristus kita baca seperti ini saja, tidak akan mengubah jiwa kita. Tetapi apabila firman Kristus kita baca dan kita responi, artinya apa? Ketika kita merespon suatu firman, artinya bukan hanya mulut kita yang bekerja, bukan hanya otak kita yang bekerja, tetapi jiwa kita pun juga bekerja. Disitulah jiwa mengalami keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Makanya orang yang memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi dengan jiwa. Dia merasakan kebesaran Tuhan. Orang yang memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tapi dengan jiwanya dia akan merasakan kasih Tuhan. Kita praktek ya saudara ya. Lihat saudara. Matius 5 ayat 3. Firman Kristusnya, berbahagialah orang yang miskin. Loh, orang miskin kok berbahagia? Bukankah kalau otak kita tiba-tiba gak bisa nerima akan hal ini? Orang miskin kok berbahagia? Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, orang berduka cita kok berbahagia? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara, firman Kristus ini menyelamatkan jiwa kita. Sehingga jiwa yang gak sehat gak akan bisa mengerti. Tetapi kalau kita baca terus menerus, jiwa kita akan menjadi sehat. Saya ajak saudara untuk praktek ya. Mari kita ganti kata orang dengan kata saya. Matius 5 ayat yang ketiga. Ganti kata orang dengan kata saya. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena saya yang mempunyai kerajaan surga. Kita baca dengan jiwa kita, dengan lebih pelan-pelan. Berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena sayalah empunya kerajaan surga. Mulai bisa merasakan sekali lagi ya. Berbahagialah saya yang miskin. Saudara bayangkan, mulai bisa merasakan, iya ya. Ketika saya miskin di hadapan Allah, ketika saya miskin di hadapan Allah, ternyata yang saya cari bukan lagi emas, bukan lagi uang, bukan lagi kekayaan, tetapi yang dicari adalah apa? Damai sejahtera, sukacita yang melebihi dari emas dan perak yang ada di dunia ini. Setuju katakan amin. Ketika kita baca ini, berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah. Di hadapan Allah kalau kita miskin, kita nggak minta uang, saudara. Ketika kita di hadapan Allah, kita miskin di hadapan Allah, kita nggak minta harta benda yang fana. Kita tiba-tiba sadar yang kita perlukan lebih daripada uang. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran Allah, yaitu kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang keempat, yuk kita praktek lagi ya. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang berduka cita, karena saya akan dihibur. Coba baca lagi ya. Berbahagialah saya yang berduka cita, karena saya akan dihibur. Hari-hari ini adakah hati kita dipenuhi dengan duka cita? Duka cita bukan berarti kematian seseorang yang kita kenal. Duka cita bukan berarti sesuatu yang hilang dari apa yang kita miliki. Berduka cita yang paling dalam adalah ketika kita sadar ada sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Berduka cita adalah ketika kita sadar kita sedang mendukakan Tuhan. Berduka cita itu ketika kita sadar bahwa kita melakukan dosa di mata Tuhan. Berduka cita adalah ketika kita sadar, kita tahu apa yang benar dan kita tidak melakukannya. Itu duka cita. Yang jauh lebih berduka cita daripada kehilangan. Orang kalau mati saudara, duka citanya paling 2-3 hari. Setelah seminggu lupa. Jadi saudara kalau hari ini pengen mati supaya dikenang seumur hidup, jangan sampai punya pikiran seperti itu. Setelah mati kita paling dikenang 3 hari saudara, maksimal 1 minggu. Maksimal lah. Setiap nanti 1 tahun, 10.000 hari. Setelah itu lupa. Tetapi penyesalan seumur hidup itulah duka cita yang sebenarnya. Ketika kita melakukan dosa dan kita menyesal dan itu tidak bisa ditarik balik. Itulah duka cita yang sebenarnya. Kalau kita membaca, meresponi firman Tuhan seperti ini,
kita akan sadar, saudara. Dan kita tahu karena saya akan dihibur, penghiburan bukan datang dari manusia, tetapi penghiburan datang dari kasih Allah yang mengampuni dosa kita. Penghiburan datang dari Allah yang mencurahkan kasih karunia kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita tahu firman Kristus itu mengubah jiwa kita. Makanya saya dorong saudara tiap hari baca firman Kristus dan bacakan kepada diri kita sendiri setiap hari. Tiap hari lihat cermin, baca Alkitab, berbahagialah saya yang berduka cita. Karena hari ini saya akan dihibur oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mempunyai jiwa yang sehat. Yang kedua adalah memiliki waktu untuk saat teduh. Saudara, sangat penting bahwa dalam hidup ini kita punya waktu, di mana kita punya waktu untuk terpisah dari segala masalah dalam hidup kita. Waktu saat teduh adalah waktu di mana kita duduk di hadapan Tuhan. Kita duduk, kita hanya cuman menghadap kepada Tuhan. Kita cuman hanya bertemu kepada Tuhan. Waktu saat teduh itu sangat penting, saudara. Every person need a rest. Setiap orang butuh istirahat. Seringkali kenapa di dalam hidup ini penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, penuh dengan segala macam pencobaan dalam hidup. Karena kita never give ourselves a rest. We never give ourselves a break. Seringkali ketika kita bingung, wah ini gimana ya, gini gimana ya. Wah kayak kemarin saudara di airport ya, bingung saudara, wah ini gimana, ini ada masalah gini, wah baterainya gini-gini. Wah bingung padahal jamnya gini. Yang kita perlukan cuma apa saudara? Duduk. Kita cuma duduk, ambil waktu, tenang, tarik nafas, dan tiba-tiba pikiran kita mulai terbuka, pikiran kita menjadi terang. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Amin. Oleh karena itu saat teduh itu sangat penting. Hari ini masihkah kita melakukan saat teduh bersama dengan Tuhan? Banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Padahal saat teduh itu sangat penting. Saat teduh bahkan diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, saudara. Mari saya ajak saudara melihat yuk, di dalam Matius 26. Dalam Matius 26. Matius 26, saudara. Kita baca dari ayat yang ke-36. Suatu hari maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah apa saudara? Ia merasa sedih dan gentar. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus ketika masih dalam tubuh manusia bisa loh merasakan sedih dan gentar seperti saudara dan saya. Bisa loh dia merasakan gentar, ketakutan seperti saudara dan saya, bisa loh. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan ketika itu terjadi. Ayat yang ke-38 yuk dibaca yuk. Lalu katanya kepada mereka, baca bersama-sama 1, 2, 3. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini loh hatinya Tuhan. Adakah dari hari ini saudara yang merasakan seperti ini hatinya? Apa yang harus dilakukan? Dikatakan di sini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki. Ketika saat teduh saudara, kita mempunyai kekuatan di dalam jiwa kita. Kita mempunyai sebuah koneksi hubungan kepada Tuhan, sehingga kita mempunyai purpose, bukan tujuan yang manusia yang kita miliki, tetapi tujuan yang Tuhan berikan. Dan itulah yang membawa kekuatan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Take your time. Ambil waktu untuk kita punya waktu break bersama dengan Tuhan. Beristirahat
di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Itulah yang kedua, milikilah yang namanya saat teduh. Ketika saudara mau marah, ketika saudara pikirannya sedang kacau, ketika saudara dalam tekanan, yang saudara perlukan adalah saat teduh. Yang mau melakukan katakan amin. Yang selanjutnya yang ketiga, bagaimana caranya kita punya jiwa yang sehat? Yang ketiga adalah jaga hati dan pikiran. Saudara, hati dan pikiran sangat mempengaruhi kondisi dari jiwa kita. Orang yang isinya pikiran yang dimasuki dengan sesuatu yang gak baik, wah, hidupnya pasti akan dipenuhi ketakutan saudara. Wah, membaca yang dicari adalah yang mengerikan. Ya hidupnya pantesan dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, jangan izinkan hati kita dikotori oleh apapun juga saudara. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, coba ditayangkan. Matius 5 ayat yang ke-8, firman Kristus mengatakan 1, 2, 3, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci berbicara tentang murni, suci berbicara tentang sesuatu yang bersih. Suci berarti sesuatu yang betul-betul tidak terpolusi oleh apapun. Saudara, orang yang hatinya suci, hatinya bersih pasti bisa melihat Allah. Tetapi orang yang hatinya kotor gak bisa melihat Allah. Maka saya kadang terheran-heran. Suatu hari saya bertemu dengan satu orang, dia barusan operasi otak tumor saudara. Dia baru mau operasi tumor yang ada di dalam otaknya. Saudara tahu persentase operasi otak tumor di dalam otak saudara. Persentase itu gagal tuh lebih dari 50% saudara. Banyakan mereka yang selesai mungkin mengalami cacat atau mengalami kematian. Saudara, ketika saya bertemu dengan dia bilang apa? Pak, setiap hari memang kepala saya pusing. Setiap hari memang kepala saya berat. Tetapi hati saya tetap bersyukur Pak. Karena saya percaya Tuhan saya baik. Saya tidak pernah minta untuk Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Tetapi hari ini saya tetap merasakan Tuhan baik buat hidup saya. Tuhan baik buat anak-anak saya. Tuhan baik buat keluarga saya. Saya langsung ngomong sama ibu ini. Ibu, saat ini di mata Tuhan engkau sehat, sempurna, tidak sakit apapun juga. Wow. Karena orang yang seperti ini yang pikirannya bersih, dia bisa melihat dan merasakan Tuhan di dalam hatinya, saudara. Dia tetap dapat bersyukur dalam segala hal. Hari ini kalau saudara ingin mengalami hidup yang baik, jauhkan diri dari yang namanya kotoran. Kalau ada sesuatu yang kotor, segera dibersihkan. Kalau ada yang kotor apa saudara, segera dibersihkan. Ingat saudara bukan tong sampah. Senggol kanan kirinya kamu bukan tong sampah. Ya, senggol juga kamu bukan tong sampah. Maka sampah-sampah jangan disimpan, amin. Memang hidup gak bisa. Hidup tuh gak bisa menghindari dengan yang namanya sampah. Betul saudara? Hidup gak bisa menghindari yang namanya kotoran. Betul? Maka kita tiap hari harus mandi, harus sikat gigi. Karena hidup memang seperti itu. Tetapi dalam setiap kotoran yang ada, tugas kita harus katakan, dalam setiap kotoran tugas kita harus membersihkannya. Amin. Kalau kita jaga hati kita, Filipi 4 ayat yang ke-8, ini yang harus dijaga. Ini yang harus disimpan. Tulisannya apa? Baca bersama-sama sama saya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yang kayak gini, saudara boleh simpan di dalam hati saudara. Jiwa saudara pasti akan menjadi sehat. Amin. Hidupnya pasti baik. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya jiwa kita sehat? Yang terakhir, tinggallah dalam kelompok yang sehat. Saudara, Mazmur 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan bilang apa?
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang, loh bantu saya ya, oke ulang ya dari depannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau hidup kita mau sehat, milikilah support group yang positif, support group yang baik, yang akan membuat hidup saudara positif dan baik. Hindari orang-orang yang toksik, hindari orang-orang yang beracun saudara, hindari orang-orang yang mencemari saudara. Loh, bukan berarti kita memusuhi mereka. Amin. Teman banyak, kenalan banyak, bagus. Tetapi sahabat yang ada di dalam kumpulan kita, saudara harus hati-hati. Oleh karena itu saya selalu ajak saudara yang sudah di sini, milikilah connecting cell, milikilah grup rohani yang selalu akan menjaga kehidupan saudara. Siapa di sini yang sudah tergabung dengan connecting cell, angkat tangan. Oh, nggak banyak kan? Coba yang angkat tangan tadi lihat kanan kiri. Ini loh banyak teman-teman yang belum tergabung. Saya ajak saudara yang belum tergabung, ayo gabung. Karena di dalam connecting cell, dalam kelompok yang positif, kelompok yang rohani, saudara, jiwa saudara dijagai dan bertumbuh menjadi baik. Amin. Ada orang bilang gini, kalau saya mau mengetahui hidupmu, tunjukkan 5 orang yang terdekat dalam hidupmu. Gampang. Dari 5 orang ini ketahuanlah hidupnya seperti apa. Saat ini kalau saya tanya saudara, siapa 5 orang yang terdekat di dalam hidup saudara? Itulah kehidupan, itulah jiwamu. Oleh karena itu saudara, saya berdoa bahwa firman Tuhan hari ini yang menegur dan meneguhkan hidup kita. Marilah kita punya jiwa yang sehat, supaya kita dapat merasakan, melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam jiwa yang sehat, kita dapat mempunyai kehidupan yang baik. Walaupun keadaan tidak baik, tetapi jiwa yang sehat, hidupmu tetap baik. Apalagi jiwa yang telah diselamatkan, ya tepuk tangan dulu apa? Apalagi jiwa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sumber kebenaran, Tuhan kekuatan Allah. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih dan kebesaran Allah. Mulut kita melekat dengan puji-pujian, hati kita melekat dengan keselamatan. Berkat Tuhan turun melimpah bagi hidup kita, karena kita hidup menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.